Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah pengawasan ingkang kawula hormati, langkung-langkung dumateng para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, Ketua Pengurus Takmir Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap jamaah bapak lan ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggal. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kula saged pinanggihan malih kalih panjenengan sedaya pramila ingkang ongkos pindah. Yang pertama kali senantiasa mari kita bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat kesehatan. Sehat nggih Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Karena kesehatan itu adalah nikmat yang paling utama. Terlebih nyuwun sewu para sesepuh bini sepuh ini, masalah kesehatan itu adalah masalah yang paling urgen, karena sebab ada sebuah istilah, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita. Ketika seseorang muda, sehat, dia bekerja keras, bekerja giat untuk mendapatkan uang. Tetapi ketika sudah tua, dia buang-buang uang agar tetap sehat. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian, ya. Karena pengalaman ini termasuk pengalaman teman saya itu, dia membuka apotik, toko obat begitu ya. Jadi pelanggannya ini diantaranya kebanyakan sesepuh bini sepuh, diantaranya yang paling laris niku adalah obat asam urat. Yang kedua obat kolesterol. Yang ketiga obat tensi. Nah, inilah diantara persoalan yang kadang sering menjadi permasalahan bagi sesepuh bini sepuh. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya diberikan kesehatan, termasuk di malam hari ini mensyukuri salah satu kenikmatan kesehatan dengan bisa hadir di majelis ilmu. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, dan kita semuanya ikuti sunnah beliau. Jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah sampai nanti waktu isya, ya, jadi sekitar 30 menit ya, efektif untuk kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan menyampaikan sedikit
berkaitan dengan keutamaan kurban, ya, di mana sebentar lagi insyaallah kita akan merayakan hari raya kurban, hari raya yang senantiasa dinantikan oleh seorang muslim, di antaranya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Kurban, Idul Adha, ya. Nah, barangkali juga hal-hal ini kadang-kadang kita sering belajar, tetapi tidak ada salahnya kemudian kita mengulang lagi, mengingat kembali, begitu ya. Termasuk kalau tidak salah di tahun kemarin juga kami menyampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan fikih kurban. Namun malam hari ini barangkali kita akan lebih fokus kepada keutamaan kurban. Meskipun nanti seandainya waktunya mencukupi, kita juga sampaikan beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan hari raya kurban. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas jadi nggak kelihatan gambarnya. Ya, kita ulangi insyaallah malam hari ini coba kita akan menyampaikan berkaitan dengan keutamaan kurban, dan nanti beberapa hal barangkali masih mencukupi waktunya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ilmu-ilmu yang kami dapatkan di antaranya ada daurah-daurah yang berkaitan dengan bagaimana cara penyembelihan binatang kurban secara halal, ya, thayyib, halal, higienis dan seterusnya. Tidak hanya sekedar sah, tetapi juga di sisi lain harus thayyib, harus higienis, agar semuanya bisa tercapai dengan maksimal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang menjadi landasan sebagaimana kita tahu bersama, yang menjadi landasan dalil kurban ini sebagaimana terlihat ya, di depan. Surah apa, Pak? Surah Al-Qur'an. Al-Qur'an, Pak? Ya, Al-Kautsar, betul ya. Surah Al-Qur'an, tepatnya adalah surah Al-Kautsar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira Bapak dan Ibu semuanya insya Allah sudah hafal dengan ayat ataupun dalam surah ini, surah yang terdiri dari 3 ayat ini, surah yang isinya itu sangat pendek, hanya terdiri dari 3 ayat. Dan saya yakin ini termasuk surat yang paling favorit, ya, ketika kita sholat. Gimana Pak Bu? Ketika kita sholat, ya, sholat subuh Al-Kautsar, nanti duhur Al-Kautsar lagi, asar kulhu, ya, rakaat yang kedua Al-Kautsar, ya. Pokoknya ini adalah tentunya adalah surah yang paling favorit, dan ternyata kandungannya ini adalah luar biasa. Mari coba Bapak dan Ibu sebelum kita gali lebih dalam, kita sambil tadarus, saya baca kemudian ditirukan, ya. Saya baca 1 ayat kemudian ditirukan. Kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Moga sareng-sareng dari awal sampai akhir, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar.
Inna syani'aka huwal abtar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjemahan secara ringkas pada ayat yang pertama, inna a'tainakal kausar, bahwa sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inna a'tainakal kautsar, bahwa sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang sangat banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, dan sesungguhnya orang yang membencimu itu dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita melihat sebelum turunnya surah ini asbabun nuzul, kisahnya demikian. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu beliau ditinggal oleh putra tercintanya, yaitu Abdullah Al-Qasim. Jadi suatu ketika Rasul itu di antara sahabatnya beliau tertidur. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dengan senyum. Nah, kemudian tiba-tiba sahabat yang ada di sekitarnya itu, kemudian mereka bertanya, wahai baginda Rasul, ada apa ini? Nah, ternyata Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dengan turunnya surah ini. Nah, di antaranya kemudian asbabun nuzul ini adalah ketika itu para kafir Quraisy dengan meninggalnya anak Rasul, ya, mereka mengatakan bahwa Muhammad ini adalah orang yang terputus. Kenapa demikian? Karena dianggap kemudian tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi zaman dahulu itu kalau seseorang itu mempunyai anak, apalagi laki-laki, ini adalah kebanggaan. Sehingga terbalik, ketika mereka mempunyai anak perempuan, ini dianggap sebagai kehinaan. Maka tidak heran kemudian waktu zaman jahiliyah, ketika ada bayi lahir perempuan kemudian dikubur hidup, ya. Maka sampai Rasul itu kemudian mempunyai putra putri, kemudian beliau mempunyai anak laki-laki, tidak ada satupun yang kemudian hidup sampai dewasa. Maka para kafir Quraisy mengatakan, Muhammad, engkau terputus keturunanmu, ya. Oleh karena itu kemudian yang kedua, dengan turunnya surah ini adalah hiburan dari Allah. Kenapa hiburan dari Allah? Kemudian Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, meskipun putramu telah tiada, tapi nikmat yang aku berikan kepadamu sungguh yang lainnya itu masih banyak. Begitu ya. Jadi barangkali Bapak dan Ibu sekalian juga pernah mengalami dalam hidup ini, seakan-akan ketika kita ditimpa musibah, itu seakan-akan hidup kita itu orang yang sangat menderita di dunia. Begitu ya. Pernah mungkin. Nah, sesungguhnya di sisi lain, kalau pikiran kita dibolak-balik, itu masih ada kenikmatan lain yang lebih banyak, ya. Entah itu mungkin di antara kita, keluarga kita ada yang meninggal, atau usaha kita bangkrut, atau mungkin ada musibah-musibah yang lain. Nah, ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita, kalau kita bisa bersyukur di bolak-balik pikiran kita, ketika kita ditimpa satu musibah, insya Allah masih ada kenikmatan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, dan ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi terakhir, ya. Sebagaimana Ibnu Abbas, beliau menjelaskan Quran surah Al-Ahzab ayat 40, di sana ada kata-kata khataman nabiyyin, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Nah, maka Ibnu Abbas menyampaikan, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan
bahwa jika Nabi Muhammad bukan nabi yang terakhir, pasti aku jadikan ya seorang nabi di antara anak-anaknya ya. Jadi seandainya putra Nabi Muhammad SAW itu yang laki-laki ada yang hidup sampai dewasa, bisa jadi ataupun pastinya akan dijadikan nabi ya, karena Nabi Muhammad SAW seorang nabi, maka anaknya pasti akan dijadikan sebagai nabi. Ini adalah salah satu penjelasan dari Ibnu Abbas. Maka ini salah satu hikmahnya adalah memang Nabi Muhammad SAW ini adalah nabi yang terakhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada kata Al-Kautsar di situ. Maksudnya adalah kebaikan atau nikmat yang sangat banyak. Kemudian makna yang kedua, Al-Kautsar ini adalah sungai di surga. Kemudian makna yang ketiga, Al-Kautsar ada Al-Haud atau telaga Al-Kautsar yang berada di padang mahsyar. Jadi insya Allah ketika di akhirat nanti di surga itu ada yang namanya sungai Al-Kautsar. Sementara di padang mahsyar itu juga ada telaga Al-Kautsar. Diterangkan dalam sebuah riwayat bahwa telaga Al-Kautsar di padang mahsyar itu ada dua saluran besar yang itu menuju ke surga yang terhubung ke sungai Al-Kautsar. Nah, jadi kalau kita membayangkan di lingkungan kita kan ada Sungai Progo katanya. Nah, Sungai Progo ini kan panjang ya. Startnya dari mana, finishnya di mana kan? Mungkin sebagian kita tidak tahu ya, tapi di Temanggung ada Sungai Progo, di Magelang bahkan sampai di Jogja. Nah, mungkin finishnya ya di Kulon Progo mungkin. Ya. Ibaratnya secara bodoh kita memahami bahwa di padang mahsyar itu ada telaga yang itu terhubung sampai ke surga, namanya adalah telaga Al-Kautsar. Di mana ya ada syarat-syarat orang bisa menikmati sungai Al-Kautsar ini. Di antaranya yang pertama adalah ketika orang itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau diterangkan ini panjang juga, tapi paling tidak kita ambil garis besarnya saja. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang senantiasa bersabar ketika dia mendapatkan kekurangan harta di dunia. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa menjaga wudhunya. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, wahai Nabi, apakah engkau tahu ya, bagaimana orang yang ketika di dunia menjaga wudhunya? Maka Nabi SAW beliau menjelaskan, aku akan tahu di antara umatku yang menjaga wudhunya disebabkan kelak itu akan memancarkan cahaya di keningnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ketika kita menjadi orang yang ahli wudhu, yang menjaga wudhu kita, insya Allah kelak di akhirat kita akan mempunyai tanda di kening kita itu ada cahayanya. Yang ini kemudian akan diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kandungan surah Al-Kautsar ini tentunya kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, kemudian berkurban, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan berbagai macam kenikmatan. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau itu tidak punya putra laki-laki, tetapi sungguh beliau ini tidak terputus karena umatnya sangat banyak hingga kelak di yaumul kiamah. Justru sebaliknya, orang-orang kafir Quraisy itu mereka yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nama Rasulullah SAW akan tetap abadi, akan tetap harum
baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian beliau juga mendapatkan nikmat yang sangat besar, baik itu di dunia dan akhirat. Dan orang kafir Quraisy, mereka yang terputus harapannya dari rahmat Allah, maka agar menjadi orang yang dikaruniai nikmat yang banyak, yang tidak pernah terputus harapan, kita hendaknya menjalankan sholat sekaligus berkorban. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada perbedaan, ada orang yang tanya ya, atau orang yang mungkin belum begitu tahu, kadang-kadang masih bingung antara perbedaan korban dan akikoh. Nah, maka di antara ini yang kami sampaikan ini adalah persamaan dan perbedaan. Maka kedua-duanya itu persamaannya adalah sama-sama sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah niku pripun? Adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, meskipun yang namanya sunnah itu ketika kita tinggalkan kita tidak berdosa, tetapi tentunya kita rugi. Kenapa? Rugi waktu, rugi tenaga, apalagi kita ketika diberikan rezeki kemudian tidak kita sisihkan, maka kita mengalami kerugian. Ya. Kemudian secara tanggung jawab, kurban ini adalah tanggung jawab pribadi, atau bisa dikatakan ya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Namun ketika akikoh adalah tanggung jawab orang tua kepada anak. Kemudian dari segi hewannya, kalau kurban ini bisa unta, sapi, kambing, kalau akikoh hanya kambing saja. Kemudian pelaksanaannya tentunya kita semuanya sudah mengetahui, yaitu pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah untuk kurban. Sedangkan akikoh disunahkan pada hari ke-7 kelahiran bayi. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang penting ini. Setiap tahun kurban itu disunnahkan untuk kita lakukan. Sementara akikoh adalah sekali seumur hidup. Sementara kadang-kadang di lingkungan kita ini masih banyak yang memahami bahwa kurban itu cukup sekali seumur hidup. Maka ketika ditanya, "Biyen wis tahu kok," gitu kan. "Biyen wis tahu pisan," ya. Oleh karena itu, sekiranya kita diberikan rezeki, maka kita disunahkan untuk melakukan kurban ini adalah setiap tahunnya. Seandainya nggak bisa setiap tahun pripun? Ya 2 tahun sekali. Kalau tidak bisa 2 tahun, ya 3 tahun sekali. Kalau tidak bisa, 4 tahun sekali. Nah, mboten saged, ya 5 tahun sekali. Nah, pokoknya kita berusaha untuk ya setiap tahun kurban. Kalau tidak bisa ya kita punya niat pokoknya ya berapa tahun sekali aku kudu kurban, begitu. Insya Allah ini keutamanya sangat banyak sekali. Kemudian perbedaan berikutnya ketika kurban itu adalah daging mentah yang kita bagikan, sementara akikoh adalah daging matang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki keutamaan kurban. Yang pertama adalah kurban ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat hadis, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mengalirkan darah dari hewan kurban. Alasannya apa? Karena wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya akan datang di hari kiamat bi quruniha wa adlafiha wa asy'ariha, ya, karena ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan tersebut, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum tetesan itu sampai ke bumi. Jadi bapak-bapak kalau menyembelih hewan kurban itu kira-kira berapa detik ketika nyembelih ya, antara jatuhnya tetesan itu ke tanah hitungan detik mungkin ya. Maka sebelum darah itu sampai ke tanah, insya Allah itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, di sini yang menjadi perumpamaan ini adalah tanduk, kuku dan rambut. Padahal yang namanya tanduk, kuku dan rambut itu seakan-akan tidak berguna. Nggih betul. Setelah kemudian kita menyembelih hewan korban, kira-kira kanggo mboten niku kira-kira? Tanduk, kuku, rambut itu kan limbah nggih. Ya, kita tidak pernah mendengar orang ada yang menjual sate tanduk, ngoten betul. Atau sop kuku kambing, ya, sop rambut sapi, betul neten. Artinya itu tidak manfaat, ya. Yang tidak manfaat saja akan menjadi saksi, apalagi dagingnya, masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita tahu yang diambil terutama adalah dagingnya, ya. Sementara jeruan, kaki, kulit, kepala itu termasuk limbah. Apalagi ya tadi kuku, tanduk, ya, rambutnya itu lebih tidak berguna lagi. Tetapi itu yang disampaikan dalam hadis itu yang tidak berguna sekaligus akan menjadi saksi, apalagi yang lain. Ayyuhal hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian dikatakan qala bikulli sya'ratin minas sufi hasanatun, dan setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat satu kebaikan. Sinten kira-kira sing saged Klaten ngitung? Nah, wulune wonten pinten, Pak? 100, 200, 300, masya Allah. Won nggih. Nah, itu setiap helainya itu adalah satu kebaikan. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, keutamaannya adalah itu bisa menghapus dosa-dosa kecil, ya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, wahai Fatimah, bangkit dan saksikan penyembelihan korbanmu, karena sesungguhnya setiap dosa yang telah kamu lakukan akan diampuni dalam setiap tetesan darah yang mengalir. Nah, ini juga kita tidak bisa membayangkan setiap darah yang mengalir ini, ya, akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Kemudian berikutnya bahkan lebih utama dibandingkan dengan sedekah dengan nilai sebanding dengan harta binatang tersebut. Maksudnya ini pun, maksudnya adalah lebih utama dibanding sedekah harta dengan nilai yang sama dengan harga binatang itu. Maksudnya ngaten, ketika hari raya kurban kita punya uang 4 juta, kemudian 4 juta itu kita berikan untuk sedekah. Dibandingkan dengan 4 juta itu kita belikan hewan kurban, ini nilainya lebih utama yang kita belikan hewan kurban. Ya, gitu ya. Kita percepat saja. Kemudian yang kelima, keutamanya juga apabila binatang kurban itu hilang sebelum disembelih, ini tidak akan merusak pahala, ya. Jadi kita sudah niat untuk membeli kambing, dilalah kambingnya itu dicuri orang. Betul Pak cerita ngaten niku. Mungkin ada ya. Sudah beli kambingnya gagah ganteng ditaleni, waktu malam hari ada orang yang kemudian mencuri kemudian hilang, maka pahalanya tetap sama, ya. Tetapi jika suatu hari ketemu, ya tetap harus disembelih. Misalnya kok seminggu kemudian kok ketok kayak wedhusku kayak, kemudian diburu, kemudian ketangkap, ya, maka juga kewajiban kita tetap harus menyembelih hewan itu. Tapi pokok intinya adalah ketika hilang tidak akan berkurang pahalanya, ya. Kemudian yang ke-6 yang berikutnya, ketika juga suatu ketika terjadi musibah, misalnya kita sudah membeli hewan kurban, tetapi kemudian ketika sebelum disembelih kok meninggal dunia, ya, maka kita juga tidak perlu menggantinya. Seperti tadi misalnya kita sudah beli, kita masukkan ke dalam rumah kita, kemudian karena sesuatu hal
misalnya dia makan atau meminum sesuatu yang mengandung racun misalnya ya Pak ya. Kita tidak mengetahuinya, kemudian tiba-tiba pagi harinya kok meninggal ya. Maka juga tidak perlu mengganti, insya Allah pahala kurban kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, masih ada beberapa menit. Kita tambah sedikit ya. Di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menyembelih hewan kurban, di antaranya adalah tata cara penyembelihan ini perlu kita ketahui bersama, yaitu yang pokok ketika kita menyembelih itu harus terputusnya jalan nafas, kemudian jalan makanan, dan juga 2 urat nadi atau wadajain ya. Kemudian tidak lupa membaca bismillah. Yang pertama ini adalah saluran nafas. Saluran nafas ini paling mudah untuk kita deteksi, yaitu seperti selang napa niku Pak? Panjenengan preso selang kompor ya. Kompor gas itu kan ada ngeret-ngeret itu ya. Warnanya putih itu ya. Itu adalah hulkun atau saluran nafas. Kemudian saluran makanan atau mari, ini biasanya di atasnya itu. Ini juga harus terpotong. Kemudian yang agak susah ini ada pembuluh darah, biasanya di antara kanan dan kiri ini kecil. Tetapi ketika orang sudah mengetahui, dia menyembelih itu biasanya setengah lingkaran itu dilakukan sehingga memastikan kalau semua saluran itu terputus ya, sehingga keutamaannya bisa tercapai dengan maksimal. Nah, biasanya menyembelihnya itu kurang lebih kalau kambing itu 3 jari dari rahang, kemudian kalau sapi ini sekitar 5 jari. Teorinya seperti itu ya. Nah, yang lebih penting adalah ketika seseorang yang menyembelih ini tentunya harus orang Islam. Jangan kemudian ada jagal, kita tidak tahu, oh jebolan ini kok udah wong Islam. Nah, ini jangan sampai kemudian kita kecolongan seperti itu. Syukur orang yang istiqomah, tokoh agama ya. Dan tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menajamkan pisau dan memperlakukan binatang kurban dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan baik terhadap segala sesuatu. Yang pertama, apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Yang ketiga, hendaklah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Yang keempat, menyenangkan. Oh, ternyata kok harus menyenangkan padahal kita membunuh ya kan? Ya, alias tidak menyiksa binatang tersebut. Ya, ini saya kasih contoh ini. Kelihatan boten ini sesuatu yang salah ketika menyembelih tidak menajamkan pisaunya. Di antara contoh yang salah yang mungkin kita pernah temui di antara sekeliling kita dengan tidak menajamkan pisaunya, pernah terjadi seperti ini Pak. Jadi mau menyembelih itu harusnya cepat, malah justru lama. Nah, ini lebih parah lagi. Ini tidak memperhatikan ketajaman pisau sehingga ketika menyembelih itu sampai kesusahan, bahkan bisa jadi mencelakai diri sendiri. Ada banyak contoh kok. Nah, seperti ini juga termasuk ini. Sudah pisaunya kecil, tidak tajam lagi ya. Nah, kita lihat ini, kita engah-engoh, gerak-gerak tidak bisa-bisa. Nah, kata napa niku? Ngiris tempe. Nah, ketika terjadi seperti ini kan kasihan sapinya ya.
Nah, masya Allah, tidak tegel ya. Nah, ini seharusnya langsung selesai, masih eka engah engok. Nah, banyak sekali kadang-kadang kejadian seperti itu, sehingga sangat kasihan ya dengan hewan yang akan disembelih. Ini ada lagi nih. Ini sebenarnya kalau kita lihat sudah bagus ini, besonya besar, tapi ternyata enggak tajam ini. Nah tuh, kualik napa pripun iki? Masya Allah. Nah ini sebenarnya juga sudah benar ini, menutupi kedua mata dari binatang, ya biar hewan itu merasa lebih nyaman. Tetapi karena pesonya tidak tajam, ketul bosone kula lan panjenengan, maka terjadilah seperti ini. Nah, masya Allah, sampai akhir seperti itu ya. Ayolah dirun azanillah wa iyyakum ajmain. Ini masih ada beberapa hal sesungguhnya, tapi karena kita sudah masuki Isya, mungkin lain kesempatan ada kesempatan bisa kita sambung lagi berkaitan dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesempurnaan kurban. Tapi paling tidak malam hari ini kita sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan keutamaan ya. Dengan kita mengetahui keutamaan ini akan menjadi motivasi buat kita agar senantiasa kita bersemangat untuk bisa berkorban setiap tahunnya. Demikian barangkali Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya untuk kita semuanya, khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.